Bab 1476. Aturan, ketertiban. Semua orang menatap Ella dengan tidak percaya. Gadis kecil ini menyapa mata jalan surga. Namun, pada adegan berikutnya, rahang semua orang hampir jatuh, karena guntur dewa yang jatuh dari udara tiba-tiba berhenti, dan kemudian mereka semua kembali ke mata jalan surga. Segera setelah itu, mata jalan surga bergerak sedikit ke atas dan ke bawah di ujung langit. Jika dianggap sebagai kepala, itu artinya sedang mengangguk dan menyapa. Semua orang membatu, apalagi warrior yang mata jalan surga ini justru menyapa Ella. Saat itulah Ella tiba-tiba melayang ke arah mata jalan surga. Melihat hal itu, warrior yang segera menarik Ella dan Ella tersenyum padanya. Jangan khawatir, Emi cilik sangat baik hati, tidak akan menyakitiku. Baik hati. Pada saat warrior yang membatu, Ella telah datang ke mata jalan surga di ujung langit. Kemudian, di mata semua orang, dia mengulurkan tangan dan menyentuh mata jalan surga. Mata jalan surga tidak hanya tidak menolak, tapi masih terlihat sangat senang. Melihat pemandangan ini, tidak hanya mata Juliandi dan Zono yang penuh dengan keterkejutan, bahkan mata gadis darah pun penuh dengan keterkejutan. Mata jalan surga. Ini pasti keberadaan yang menakutkan di hati semua pendekar hitam. Bahkan Master Reinkarnasi tidak berani meremehkan mata jalan surga. Harus dikatakan bahwa mereka juga akan takut pada mata jalan surga, terutama mata jalan yang sebanding dengan mata jalan surga di dunia besar. Mata jalan surga ini memiliki kemampuan untuk membunuh Master Alam Reinkarnasi. Bahkan mereka tidak berani mendekati mata jalan surga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sekarang seorang gadis kecil menyapa mata jalan surga. Dan yang membuat mereka tidak percaya adalah bahwa gadis kecil ini berani menyentuh mata jalan surga. Dan yang membuat mereka lebih luar biasa adalah bahwa mata jalan surga ini ternyata bersedia untuk membiarkan gadis kecil ini menyentuh dirinya. Itu adalah mata jalan surga. Di arena, Juliandi dan Zono menatap Ella dengan keraguan di mata mereka dan sedikit kehati-hatian. Mata Putri Kaisar juga penuh keraguan saat menatap Ella. Jelas, bahkan dia belum pernah melihat hal seperti itu. Di ujung langit, Ella menepuk-nepuk mata jalan surga dengan ringan dan berkata dengan suara rendah, "Emi cilik, mereka bertiga sangat kuat, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka bersama-sama, dan bahkan jika kamu sanggup melawannya, kamu pasti akan terluka. Jadi, jangan urus mereka, biarkan mereka bertarung sendiri." Oke. Mata jalan surga tiba-tiba mengeluarkan pita samar, seolah berkomunikasi dengan Ella. Terdiam sekejap, Ella tiba-tiba menoleh ke arah gadis darah bertiga. Dia bisa mengabaikan kalian, tapi kalian tidak bisa menghancurkan ruang di sini. Jadi jika kalian ingin bertarung, kalian harus bekerja sama untuk menciptakan kekosongan, dan lalu masuk untuk bertarung. Ini tidak masalah, kan? Juliandi menatap Ella dalam-dalam dan berkata, "Kami tidak masalah." Tentu saja tidak masalah. Jika ada masalah, jika mata jalan surga ini menembak mereka berdua, maka mereka akan tragis. Biasanya mereka tidak takut, walaupun tidak berani membunuh mata jalan surga, tetapi mata jalan surga tidak berdaya terhadap mereka. Lagi pula mata jalan surga ini hanya bisa dikatakan sebagai mata jalan surga di dunia besar. Biarpun serupa mata jalan surga di dunia besar, tetap ada sedikit perbedaan. Tapi sekarang, ada gadis darah di sebelahnya. Gadis darah plus mata jalan surga. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Ella mengangguk, lalu menatap gadis darah. Gadis darah meliriknya, dan berkata dengan suara pelan, "Tidak masalah." Ella melirik gadis darah, "Luar biasa,
bisa mengembangkan domain darah sedemikian rupa. Kamu juga luar biasa, aku bahkan tidak bisa melihat tembus dirimu. Gadis darah menatap langsung ke arah Ella. Ella terkikik, lalu menoleh ke arah mata jalan surga, dan saat ini, mata jalan surga tiba-tiba menatap warrior yang di bawah. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang melompat, orang ini tidak menyadari bahwa dia adalah hukuman darah, kan? Benar saja, pada saat ini, Ella tiba-tiba melayang di depannya, lalu mendekatinya, menepuk alisnya dengan ringan dengan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah kata berdarah melayang di atas kepala warrior yang. Melihat kata berdarah itu, mata jalan surga di ujung langit tiba-tiba gemetar, dan dia punya gejala ingin menyerang. Kamu membunuh mata jalan surga sebelumnya? Ella bertanya. Warrior yang mengangguk, mencoba berdalih juga tidak mungkin, kata, darah adalah bukti kuat. Diam sekejap, Ella tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kata, darah, di atas kepala warrior yang, di mata warrior yang tercengang, kata, darah, langsung tersangkut di tangan Ella, lalu dia dengan lembut menggosoknya, kata, darah, langsung berubah menjadi garis darah dan menghilang di udara. Ella bertepuk tangan, lalu menatap mata jalan surga di ujung langit, dan melambai ke mata jalan surga, Emi kecil, pergilah, aku akan datang menemuimu jika ada kesempatan. Di ujung langit, mata jalan surga bergerak naik turun, kemudian berangsur-angsur menjadi ilusi, dan dalam sekejap, hilang sama sekali di udara. Setelah mata jalan surga menghilang, gadis darah menatap Ella dalam-dalam, lalu menatap Juliandi dan Zono, tanpa basa-basi, dia bergerak dan berubah menjadi pancaran darah. Kemudian Zono dan Juliandi juga melirik Ella, lalu berubah menjadi dua berkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Setelah beberapa saat, ruang di sekitarnya bergetar lagi, tetapi kali ini jauh lebih ringan. Jelas, gadis darah bertiga telah membuka medan perang yang kosong. Di bawah, Ella hendak masuk ke pagoda Hongmeng, namun dihentikan oleh warrior yang. Kamu kenal mata jalan surga? Tanya warrior yang. Ella mengangguk, ya, aku dulu sering bermain dengannya. Dia sangat mengasyikkan, bisa mengeluarkan banyak listrik dan warnanya berbeda. Mata jalan surga mengasyikkan. Wajah warrior yang berkedut, dan kemudian dia tersenyum pahit, karena kamu kenal dia, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Pintu itu dijaga olehnya, kamu kenal dia, bukankah itu hanya perlu satu kata untuk membiarkan dia melepaskan kita keluar? Aku baru ingat sekarang. Ekspresi Ella polos. Aku baru ingat saat aku merasakan keberadaan dia. Warrior yang menatap lama Ella, lalu berkata, apakah kamu benar-benar amnesia? Ya. Ella mengangguk dan berkata, tapi, ada banyak hal, dan banyak hal, jika aku pernah bertemu mereka sebelumnya, aku akan mengingatnya ketika aku melihatnya. Tetapi jika aku belum bertemu, aku tidak dapat mengingatnya. Oh, itu semua gara-gara tidur. Aku tidak bisa tidur sepanjang waktu di masa depan. Warrior yang berkata, Ella, siapa sebenarnya kamu? Dia sangat penasaran dengan identitas dan asal-usul Ella. Ella ini benar-benar aneh. Dia bisa berteman dengan mata jalan surga. Bagaimanapun, dia penuh dengan misteri. Mendengar kata-kata warrior yang, Ella mengerjapkan mata, nanti aku kasih tahu kalau sudah kepikiran, ya. Warrior yang melirik Ella, lalu mengangguk dan berkata, oke. Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bisakah kamu meminta mata jalan surga itu untuk membantu temanku? Jika gadis darah mendapat bantuan mata jalan surga, dia pasti akan menang.
Ella menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Ella berkata, Emi cilik adalah mata jalan surga. Dia mewakili perintah dan aturan. Karena dia adalah perintah dan aturan, dia harus adil. Jika secara pribadi berpartisipasi dalam pertarungan umat manusia, konsekuensinya akan menjadi bencana. Karena itu berarti ketertiban dan aturan dalam kekacauan. Oleh karena itu, dia tidak akan mengganggu perjuangan berbagai ras. Warrior yang berkata, tetapi aku mendengar bahwa mata jalan surga di beberapa dunia dikendalikan oleh beberapa kekuatan. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Ella berkata, tidak setiap tempat memiliki ketertiban dan aturan. Atau, ketika ada kekuatan yang melampaui mata jalan surga, mereka dapat mengambil alih mata jalan surga dan menciptakan tatanan dan aturan jenis baru. Tapi di sini, tidak ada kekuatan seperti itu, meskipun beberapa mata jalan surga dunia kecil mungkin bekerja sama dengan beberapa kekuatan, tetapi itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa orang-orang yang harus dihadapi oleh kekuatan itu telah melakukan sesuatu yang besar. Seperti kamu, jika kamu yang berperang melawan mereka berdua tadi, Ella pasti akan membunuhmu duluan. Warrior yang Ella menambahkan, ada alasan lain mengapa aku membiarkan Emi cilik pergi, itu adalah karena kekuatan mereka berdua sangat kuat, dan wanita itu juga, jika mereka bergabung, Emi cilik akan sangat berbahaya. Dan Emi cilik, si idiot ini, seringkali tidak bisa bersikap fleksibel. Tidak berdaya, aku hanya bisa membantunya. Sekarang tidak masalah, semuanya mundur selangkah. Mendengar kata-kata Ella, warrior yang mengerti mengapa dia keluar. Dia khawatir gadis darah bertiga akan bersatu untuk memecahkan mata jalan surga terlebih dahulu. Sebenarnya ada kemungkinan, karena saat mata jalan surga baru saja muncul, mereka langsung berhadapan dengan mereka di arena, dan melancarkan serangan pada semua orang. Semua orang bisa saja benar-benar bergabung untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Ella, jika gadis darah bergabung dengan dua master dari dunia besar, sebenarnya bukan masalah besar untuk memecahkan mata jalan surga ini. Warrior yang memandang ke ujung langit yang kosong, dan berkata, menurutmu siapa yang akan menang? Pasti wanita itu, kata Ella tentu saja. Warrior yang menatap Ella, kenapa? Ella mengangkat bahu, entahlah, intinya, kupikir dia akan menang, dan dia seharusnya akan segera menang. Oke, aku akan masuk untuk bermain, kami sendiri hati-hati. Setelah itu, dia bergerak dan langsung masuk ke dada warrior yang. Pada saat ini, bang! Seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah ledakan besar telah terjadi. Warrior yang terkejut dan segera mendongak, hanya melihat di ujung langit seorang wanita berjalan perlahan, di belakangnya, dua pilar darah terus mengalir ke arahnya. Sang wanita ini, tentu saja adalah gadis darah. Bagaimana dengan mereka? Warrior yang bertanya. Gadis darah berkata, lihat dua pilar darah di belakangku ini. Warrior yang melirik ke dua pilar darah, kali ini, dua pilar darah terus mengalir dari ujung langit, dan kemudian menghilang sepenuhnya ke tubuh gadis darah. Itu darah mereka. Gadis darah mengulangi. Warrior yang. Gadis darah berkata, aku tidak bisa menahan alam lagi. Sekarang aku harus segera meningkatkan alam. Lindungi aku, jangan biarkan orang mengganggu aku. Bisakah kamu? Warrior yang menepuk dadanya dengan cepat dan meyakinkan, jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengganggumu saat aku ada di sini. Membantu gadis darah, sekarang baginya, tentu saja tidak masalah. Dua master reinkarnasi telah jatuh,
dan di sini tidak ada monster siluman yang berani datang ke sini. Gadis darah mengangguk kecil, lalu perlahan menutup matanya, dan aura di dalam dirinya tiba-tiba mulai mengamuk. Jelas, ini untuk berlari langsung ke alam reinkarnasi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di ujung langit tanpa peringatan. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu jatuh pada gadis darah. Tentu saja, seperti yang diharapkan Dewi Peramal, kamu akan menyerap darah mereka, ya. Darah dua master reinkarnasi itu sangat murni. Tidak heran kamu tidak bisa menahan alammu. Pada saat ini, gadis darah menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, tetapi dalam sekejap, dia menarik pandangannya dan menatap warrior yang, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan tadi? Setelah selesai berbicara, gadis darah terdiam sekejap, lalu berkata, sebagai pria, kamu harus menepati janjimu. Warrior yang bersambung.